Selamat pagi semuanya. Hari ini biar perkenanan Tuhan itu benar-benar datang kepada kita sehingga ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, tongkat tongkat emas dari kerajaan itu diulurkan kepada kita, maka ada hal-hal yang ilahi terjadi dalam hidup kita. Ketika Esther mendapat perkenanan dari Ahasiweros, maka hal-hal yang ajaib terjadi. Karena Esther pada saat itu sudah selama 30 hari tidak pernah dipanggil. Di situ Ahasiweros membuat pengumuman bahwa baik istri maupun gundiknya tidak boleh datang kepada dia kecuali kalau dipanggil. Dan itu sudah 30 hari. Ya. Bagi siapa yang datang kepada Ahasiweros dan Ahasiweros tidak berkenan, maka hukumannya bagi orang itu adalah mati. Tetapi orang itu tidak akan mati kalau Ahasiweros mengulurkan tongkat emas dari kerajaannya. Ya, kalau dia mengulurkan tongkat emas itu, maka artinya Ahasiweros berkenan. Nah, ketika Esther datang kepada Ahasiweros, ya, walaupun sudah 30 hari, ya, dia punya misi. Dia punya visi, dia punya misi, yaitu untuk menyelamatkan bangsanya. Ini adalah tujuan yang berasal dari Tuhan. Karena tujuan ini diberikan kepada Mordekai yang pada saat itu berfungsi sebagai bapaknya. Ya, bukan bapak kandung, tapi Mordekai berfungsi sebagai bapak dari Esther. Jadi ketika Mordekai beritahu, Esther melakukannya. Ketika Esther melakukannya, dia cuma punya pikiran untuk dia melakukan tugas apa yang telah diberikan kepadanya. Jadi dia menghadap kepada Ahasiweros. Ya, setelah seluruh bangsa Yahudi pada saat itu berpuasa 3 hari. Dia datang kepada Ahasiweros dan sesuatu yang ajaib terjadi. Kalau kita menunaikan tugas, maka hal yang ajaib akan terjadi. Ahasiweros itu berkenan kepada Esther. Padahal cerita sebelumnya Esther itu diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti. Ingat, Wasti itu dibuang dari kedudukan ratunya karena Ahasiweros tidak suka dengan Wasti. Jadi kapan saja Ahasiweros tidak suka, maka kedudukan ratu bisa dibuang begitu saja. Ya. Nah, Esther sudah melewati berbagai tahapan dan dia sudah terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti. Tetapi baru saja terpilih, Ahasiweros sudah mengumumkan tidak boleh ada yang datang kepada dia kecuali kalau dipanggil. Dan sudah 30 hari Esther tidak pernah dipanggil. Dan karena ada kebutuhan dari bangsa, maka dia melakukan tugasnya sesuai dengan arahan dari bapaknya. Ya, bukan bapak kandungnya, tetapi bapak yang telah berfungsi sebagai bapak. Ya, yaitu Mordekai. Ketika dia menghadap Ahasiweros, Ahasiweros mengulurkan tongkat kerajaan, mengulurkan tongkat emas itu. Dan waktu Esther memegang ujung tongkat emas itu, artinya Esther tidak akan mati. Esther diselamatkan. Dan ketika dia masuk ke dalam istana, maka Ahasiweros berkata, "Ada apa, hai Ratu Esther? Apa yang engkau inginkan? Kalau engkau mau, setengah dari kerajaan akan menjadi milikmu." Saudara perhatikan, tujuan Esther adalah menyelamatkan bangsa. Tetapi Ahasiweros memberikan hal yang pribadi. Setengah kerajaan dari Ahasiweros itu luar biasa karena harus diketahui Ahasiweros waktu itu adalah raja yang mengepalai semua bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Jadi kekayaannya luar biasa, pengaruhnya luar biasa, kedudukannya luar biasa. Nah, Esther mau diberikan setengah dari kerajaan itu.
Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Esther. Dia tidak bergeming. Dia tidak hanyut karena ada hal-hal yang membuat pribadinya akan diangkat naik. Karena kalau setengah kerajaan dari Ahasiweros diberikan kepada Esther, artinya Esther secara keuangan, secara kekayaan, dia akan memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Lalu secara pengaruh, secara kedudukan, dia langsung naik. Artinya dia punya pengaruh yang sama seperti Ahasiweros. Dia punya kekuasaan, dia punya kedudukan yang sama seperti Ahasiweros. Tetapi perhatikan, Esther tidak memikirkan itu. Karena tidak sedikit pun Esther menggubris ya apa yang dikatakan oleh Ahasiweros. Dia tidak merespon. Tapi yang dia lakukan apa? Tujuan, rencana yang berasal dari Bapa. Kalau kita sudah memiliki rencana dari Tuhan kita, dari Bapa di sorga, mari kita fokus kepada rencananya. Jangan fokus kepada rencana pribadi kita, karena rencana pribadi kita harus dihilangkan. Kita fokus kepada rencana dari Bapa di sorga, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, Esther menjadi ratu. Ketika dia menjadi ratu, dia menjadi permaisuri dari Ahasiweros. Artinya kerajaannya bukan setengah yang dimilikinya, tetapi seluruhnya menjadi milik dia juga. Pengaruhnya menjadi seluruh kerajaan. Karena ketika dia bicara, Ahasiweros itu sudah memberikan cincin meterainya. Apapun yang Esther mau lakukan, dia bisa lakukan. Karena cincin meterai itu yang berfungsi untuk melegalkan apa yang akan ditulis. Jadi Esther mendapatkan bukan setengah kerajaan, tetapi seluruh kerajaan. Ditambah semua aset dari Haman, orang yang paling dekat dengan Ahasiweros pada saat itu. Tetapi Ahasiweros tidak suka. Ya, pada akhirnya musuh akan dimusnahkan. Pada akhirnya musuh akan dilenyapkan. Orang fasik akan dilenyapkan. Haman dilenyapkan. Dan seluruh keluarganya dilenyapkan. Seluruh orang fasik dilenyapkan. Yang dari keturunan Haman ini. Lalu seluruh kekayaan Haman diberikan kepada Esther. Jadi seluruhnya, rumahnya, rekeningnya, harta bendanya, ya, alat transportasinya, pokoknya semua yang dimiliki oleh Haman dan keluarganya dan keturunannya semuanya diberikan kepada Esther. Dan karena Esther sudah memiliki kerajaan, dia memberikan kekayaan ini kepada Mordekai. Dia memberikan kepada bapaknya. Ya. Lalu singkat cerita, Mordekai menjadi orang kedua di kerajaan itu. Ya. Jadi dia menjadi pembesar, menjadi orang kedua setelah Ahasiweros. Ya, Esther menjadi satu dengan Ahasiweros, lalu Mordekai menjadi orang kedua. Saudara perhatikan, ketika kita fokus kepada tujuan Tuhan, maka Tuhan akan membuat firman itu menjadi berhasil terlaksana. Isi perjanjian itu berhasil terlaksana. Tetapi kita harus fokus kepada firman-Nya. Kita harus fokus kepada isi perjanjian. Bukannya kita mulai berpikir tentang kepentingan pribadi kita. Tentang keuntungan pribadi kita. Esther tidak mendapatkan setengah dari kerajaan yang diberikan. Yang akan diberikan. Yang telah dikatakan oleh Ahasiweros. Esther tidak menerima setengah dari kerajaan itu. Tetapi pada akhirnya Esther menerima seluruhnya. Plus ada tambahan. Tuhan selalu memberikan bonus. Ingat, Haman itu pembesar yang dekat dengan raja. Artinya ini orang kaya. Ya. Lalu kekayaan yang dimiliki oleh Haman diberikan begitu saja kepada Mordekai. Tidak ada di dalam hati Esther keserakahan. Dia sudah menyunat keinginan pribadinya. Ketika kita menyunat kepentingan pribadinya dan kita fokus kepada tujuan Tuhan, maka apa yang telah diiming-imingi
oleh dunia ini, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita, tetapi janji Tuhan, berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Dan berkat Tuhan itu melebihi iming-iming dari dunia ini. Kita bisa melihat bukan hanya Esther saja yang masuk ke dalam istana. Dia juga membawa bapaknya masuk ke dalam istana. Mordekai menjadi orang nomor 2. Dan kita bersyukur firman begitu berkuasa. Ketika saudara memegang firman mati-matian, saudara memegang firman sangat kuat, maka pada akhirnya firman itu akan berhasil terlaksana. Dan ketika firman berhasil terlaksana, maka segala sesuatu yang menyangkut kebutuhanmu secara otomatis engkau akan menerimanya juga dengan berkelimpahan. Engkau tidak berkekurangan di dalam pemenuhan kebutuhanmu. Itu sebabnya Tuhan sudah berkali-kali menyampaikan kepada kita, jangan fokus kepada pemenuhan kebutuhan. Fokus kepada rencananya. Fokus untuk mencari kerajaan Allah. Fokus untuk kita menggenapi tugas kerajaan. Maka segala sesuatu akan Tuhan berikan dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan Tuhan kita tidak pernah berubah. Kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang selalu progresif. Ya, bukan berarti tidak berubah lalu statis. Tidak. Dia progresif, dia dinamis. Dia Allah kita yang luar biasa. Firman yang datang kepada kita, walaupun mungkin sama datang kepada yang lainnya, tetapi secara pribadi itu akan berbeda. Karena Tuhan membentuk kita secara unik dan ajaib. Ya, Tuhan menetapkan kepada kita. Oh haleluya. Kalau kita lihat Yeremia ditetapkan menjadi nabi. Tetapi Musa juga ditetapkan menjadi nabi. Elia ditetapkan menjadi nabi. Mereka semua menjadi nabi, tetapi masing-masing punya tugas yang spesifik untuk dirinya sendiri. Tidak semuanya menubuatkan tentang Israel. Tidak semuanya bernubuat tentang hujan tidak akan turun. Tidak, masing-masing ada bagiannya. Tidak semuanya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak. Ya, masing-masing punya porsinya. Karena Tuhan membentuk kita secara unik dan ajaib. Haleluya. Masing-masing kita spesial di mata Tuhan. Kita adalah berharga di mata Tuhan. Engkau adalah berharga di mata Tuhan. Engkau aset kerajaan sorga. Itu sebabnya jangan pernah mau mendengarkan apa kata dunia ini yang melemahkan engkau. Dengarkan firman, pegang kuat-kuat firman, lakukan firman, maka engkau akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Haleluya. Inilah masa perkenanan itu. Firman Tuhan berkata, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan inilah hari perkenanan itu. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka sama seperti Ahasiweros mengulurkan tongkat emas itu. Dan sekarang tongkat emas itu sudah diulurkan kepada kita. Karena Tuhan mau membawa kita kepada Sion. Ingat, Sion itu lebih daripada Kanaan. Di Kanaan kita menabur dan menuai. Tetapi di Sion kita menuai apa yang tidak kita tabur. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Apalagi kalau kita menabur, maka kita akan segera menuainya. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita, membawa kita kepada Sion. Untuk kita bisa melihat pekerjaan tangan yang luar biasa. Pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Di mana di situ akan ada hal-hal ilahi yang terjadi. Hal-hal yang supranatural akan terjadi. Kita bisa melihat di dalamnya bahwa Tuhan sedang bergerak saat ini. Maka kalau engkau berseru kepadanya selama ia dekat. Di dalam masa perkenanan artinya dia dekat.
Arti dia dekat adalah dia selalu available. Dia selalu available untuk kita. Ketika kita berseru, maka dia akan selalu ada untuk kita. Itu sebabnya saya percaya kuasa doa sekali lagi akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya di dalam kehidupan kita, tetapi juga di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan kota kita, dalam kehidupan bangsa kita. Tuhan bekerja, kuasa doa sekali lagi akan dinyatakan oleh Tuhan. Buat doa itu berkuasa. Orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan terus diberikan kuasa untuk mengubahkan kota dan bangsa. Dan Tuhan akan bekerja terus di dalam kehidupan kita. Engkau tidak pusing dengan pemenuhan kebutuhanmu, karena Tuhan yang akan memberkatimu. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia bukan hanya sekadar raja di dunia ini, tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Seluruh raja di dunia ini dikumpulkan. Yesus Kristus, Bapa di sorga, adalah raja di atas segala raja. Jadi apa yang dimiliki oleh sorga itu akan diberikan kepada kita. Saudara harus tahu, pemenuhan kebutuhan itu masalah kecil untuk sorga. Karena itu hanya bagian kecil. Kalau engkau menerima setengah kerajaan dari Ahasuerus pun, itu tidak ada apa-apanya. Kalau sorga hanya memberikan sedikit saja, itu melebihi apa yang dunia ini bisa berikan kepadamu. Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang bekerja. Ikuti alirannya Tuhan. Ikuti alurnya Tuhan. Jangan membuat aliran sendiri. Jangan membuat alur sendiri. Ayo ikuti kegerakan Tuhan. Maka kita akan bisa melihat segala sesuatu akan bekerja sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat. Segala firman yang telah dilepaskan pasti akan terjadi. Karena Dia Allah kita yang berdaulat. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita belajar tentang sifat firman. Karena kita mau firman itu yang berhasil dan terlaksana. Bukan firman yang kita terima lalu mati begitu saja. Tetapi firman harus berhasil dan terlaksana. Dari Yesaya 55 kita bisa melihat ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Kita mau firman yang kita terima itu berhasil terlaksana. Ya, kita melihat dari ayat-ayat firman ini. Ada sifat-sifat firman yang pasti ini adalah firman kerajaan. Yang pertama, sifatnya seperti hujan dan salju yang turun dari langit. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit. Ini bicara sesuatu yang berasal dari Tuhan. Karena arahnya dari atas ke bawah. Jadi firman yang kita terima harus firman yang benar-benar berasal dari sorga. Kata heaven bisa langit, bisa sorga. Jadi kita harus pastikan firman yang kita terima adalah firman yang berasal dari kerajaan. Atau benih firman kerajaan. Kita menamakan seperti itu. Yang harus kita terima adalah firman kerajaan. Bukan firman yang biasa-biasa saja. Tetapi firman yang berasal dari kerajaan sorga. Ini yang akan membuat firman itu berhasil dan terlaksana. Karena Tuhan yang menjaminnya. Kalau Tuhan yang menjamin artinya itu bisa terjadi. Lalu yang kedua. Dari ayat itu kita melihat. Tidak kembali ke langit. Artinya apa? Tidak boleh kembali dengan sia-sia. Karena firman Tuhan katakan, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak boleh kembali kepadaku dengan sia-sia.
Jadi air hujan atau salju tidak pernah kembali ke langit. Nah, perhatikan saudara. Bagi saudara yang mengerti tentang hujan atau salju, mungkin saudara berpikir, tapi kan kalau hujan turun ke bumi, misalnya ada sungai, ada laut, ada danau, bukankah ini naik lagi ke atas? Sedangkan firman Tuhan katakan ini tidak akan kembali ke langit. Ya, saudara harus perhatikan begini. Apa yang membuat air yang sudah turun ke bumi bisa naik ke atas? Kita tahu karena ada panas matahari. Karena ada panas matahari, dan ingat, yang kembali ke atas bukan air hujan, tetapi penguapan. Terjadi penguapan, naik ke atas, masuk ke awan, menjadi embun. Nah, embun yang terkumpul semakin banyak memenuhi awan, membuat terjadinya hujan kembali. Dan bagaimana dengan salju? Kalau di dalam awan terjadi yang melebihi titik beku, maka yang turun bukan air hujan lagi, tetapi menjadi salju. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara. Hujan yang turun setelah terjadi penguapan itu, yang turun itu bukan hujan yang sama. Bukan air hujan yang sama yang sebelumnya sudah turun ke muka bumi. Saudara perhatikan, karena ketika naik ke atas itu menguap. Bukan air hujan yang ke atas. Bukan salju yang ke atas. Nah, yang membuat ini menguap adalah panas matahari. Dengar saudara, kitab Yesaya mengatakan, yang menjadi matahari kita bukan matahari yang sebenarnya ini, tetapi Tuhan yang menjadi penerang abadi. Tuhan yang menjadi matahari bagi kita. Artinya apa? Saudara kalau mau firman itu terus ada di dalam engkau. Dan kemudian saudara menerima firman yang baru lagi. Engkau harus dipanaskan oleh penerang abadi itu. Artinya harus ada sinar dari Tuhan. Kenapa seringkali orang menafsirkan firman tidak sesuai dengan apa yang Tuhan maksud. Karena tidak diterangi oleh matahari, oleh penerang abadi. Tuhanlah yang menjadi matahari kita. Dan ketika terjadi penguapan dari sinar matahari itu, maka firman yang kita terima, ingat, firman yang kita terima tidak menguap. Firmannya tetap ada, tetapi ada yang kembali, yaitu uap, kembali ke atas, masuk ke awan. Saudara tahu awan artinya apa? Kita sering berkata awan kemuliaan Tuhan. Saudara kalau sudah menerima firman, dan firman itu diterangi oleh matahari, penerang abadi kita. Artinya kita akan menerima firman kerajaan, benih firman kerajaan. Kita menerima benih firman kerajaan, kita disingkapkan, ya. Firman itu disingkapkan oleh penerang abadi itu, oleh Tuhan sendiri. Dan kita menerima firman itu, maka ini akan masuk. Bukan firmannya yang diambil, tetapi apa yang kita lakukan, ini akan masuk ke dalam awan kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Di dalam kemuliaannya Tuhan akan mencurahkan kembali firman-firman yang baru di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita penuh dengan firman. Dan ketika hidup kita penuh dengan firman, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Segala sesuatu yang tadinya mustahil akan menjadi tidak mustahil lagi. Tadinya mustahil. Kita menerima firman lalu kita akan menerima firman yang baru lagi. Tapi kalau kita punya penerang abadi itu, kita memberikan hidup kita kepada penerang abadi itu. Dan kita memberikan semua firman yang telah kita terima untuk diterangi oleh matahari yang abadi itu. Maka kita akan hidup sesuai dengan firman yang Tuhan inginkan. Bukan firman karena penafsiran manusia, tetapi firman yang telah disingkapkan oleh Roh. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan ketika masuk dalam awan kemuliaannya,
Oh, haleluya. Dia akan memberikan firman-firman yang baru lagi. Saudara tahu, semakin banyak firman yang kita terima, maka kekayaan rohani kita akan semakin bertambah-tambah. Saudara harus tahu, keinginan Tuhan, kita itu diperkaya dengan hal-hal yang rohani. Kita memiliki kekayaan rohani. Karena kalau kekayaan lahiriah buat Tuhan itu masalah mudah. Karena segala langit, bumi, laut beserta dengan isinya adalah milik Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, emas adalah milikku. Semua jenis emas, semua jenis batu permata adalah milik Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Jadi kalau kita sudah memiliki kekayaan rohani, maka kekayaan yang lahiriah itu akan mengikuti. Fokus kita bukan kepada yang lahiriah. Karena itu hanya akan mengikuti. Kalau kita fokus kepada yang lahiriah, maka kekayaan rohanimu menjadi semakin sedikit. Karena dipenuhi dengan keinginan yang lahiriah itu. Dengan kekayaan yang lahiriah itu. Tetapi kalau kita selalu dipenuhi dengan kekayaan yang rohani, maka kekayaan lahiriah akan mengikuti. Karena segala sesuatu sebenarnya terjadi terlebih dahulu di dalam roh. Setelah itu baru terjadi di dalam alam lahiriah. Artinya alam lahiriah, kekayaan lahiriah akan mengikuti kekayaan rohani. Haleluya, saya berharap saudara mengerti akan hal ini. Buat Tuhan, mau di dalam situasi seperti apapun juga, buat Tuhan tidak masalah. Mau titik bekunya sampai beku banget, sampai itu menjadi salju, Tuhan tetap bisa mencurahkannya kepada kita. Mau hanya hujan biasa, Tuhan bisa mencurahkannya kepada kita. Jadi mau itu salju, mau itu hujan, Tuhan bisa mencurahkannya kembali kepada kita. Dan kita diperkaya dengan hal-hal yang rohani. Ketika kita diperkaya dengan hal-hal yang rohani, maka segala sesuatu yang ilahi akan terjadi dalam hidup kita. Lanjut. Ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tulis poin yang ketiga. Melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Ini sifat firman. Firman kerajaan itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau firman itu belum terlaksana, coba aja periksa. Apakah itu firman kerajaan atau bukan. Ya, kalau firman kerajaan pada akhirnya akan terlaksana. Nah, dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan mengairi bumi dan membuat subur. Ya, mengairi bumi dan membuatnya subur. Lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Haleluya. Jadi hujan atau salju yang turun dari sorga, yang mengairi kita, firman yang turun dalam hidup kita, masuk di dalam hati dan kehidupan kita, masuk di dalam tanah hati kita. Dia akan mengairi bumi dan membuat subur tanah yang ada. Tanah hati kita dibuat subur, dan ketika tanah hati kita subur, maka itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya akan ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak segitu-segitu aja. Pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Pengenalan kita, penyingkapan firman yang Tuhan berikan kepada kita semakin bertambah-tambah juga. Oh, kita menjadi orang yang sangat mengerti Tuhan maunya bagaimana. Karena kita semakin bertambah-tambah, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan, ini ayat luar biasa. Karena kalau kita lihat dari Kejadian 3 ayat 17 dan 18. Mungkin kita baca ayatnya Kejadian 3 ayat 17 dan 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, saudara perhatikan, jadi tanah sudah terkutuk. Tetapi kalau kita menerima benih firman kerajaan, tanah yang terkutuk ini akan diairi oleh firman kerajaan ini. Sehingga tanah itu tidak terkutuk lagi tetapi menjadi subur. Karena harus ada yang mengubahkan kehidupan kita. Asal tidak, kita itu masuk di dalam hukum dosa dan hukum maut terus. Kita ada di dalam hukum dosa, hukum maut. Kita ada di dalam kutuk dosa dan kutuk maut terus. Tetapi kan Tuhan sudah membebaskan kita. Roh Kristus yang ada di dalam kita membebaskan kita. Itu sebabnya ketika kita menerima firman kerajaan. Karena ini firman yang berasal dari kerajaan sorga. Makanya dinamakan firman kerajaan. Sama seperti ketika Yesus datang ke dunia ini. Yang diberitakan adalah Injil kerajaan. Firman kerajaan. Bukan firman biasa-biasa saja. Bukan lihat Alkitab dibacakan saja. Bukan itu. Tetapi firman kerajaan. Firman yang mengandung kuasa. Dan karena firman yang jenisnya seperti ini akan mengairi bumi. Sehingga tanah yang tadinya terkutuk mulai berubah. Ketika tersentuh oleh yang ilahi. Maka yang manusiawi harus pergi. Dosa harus pergi. Yang ilahi akan datang. Firman kerajaan datang. Mengairi bumi. Membuatnya subur. Tanah kita subur. Artinya akan terjadi hal-hal yang supranatural di dalam usaha kita. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam apapun yang kita lakukan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa. Tanah terkutuk dan manusia harus bersusah payah, berjerih lelah untuk mencari makan. Sekarang kita bukan lagi mencari makan. Karena makanan kita, minuman kita, pakaian kita, dan seluruh hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, itu akan diberikan sebagai tambahan. Sebagai tambahan untuk kita. Artinya bagian kita seluruhnya. Dan fokus kita bukan itu. Karena itu akan diberikan dengan sendirinya akan diberikan. Fokus kita apa? Mencari kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah ada apa? Ada firman kerajaan. Ini yang kita perlukan. Dengan firman kerajaan maka kita akan memiliki nilai-nilai kehidupan yang baru. Nilai-nilai yang berasal dari kerajaan sorga. Dan ini yang akan membuat tanahnya subur. Lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tadinya ya firman Tuhan berkata kepada Adam, setelah berjerih lelah, bersusah payah dan berjerih lelah dengan tanah yang terkutuk, hasilnya adalah semak duri dan rumput duri. Saya bayangkan saudara sudah berjerih lelah, hasilnya rumput duri dan semak duri. Lalu kemudian yang menjadi makananmu adalah tumbuh-tumbuhan di padang. Nah ini tumbuh-tumbuhan liar yang di padang. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika firman itu turun, ya seperti hujan dan salju yang turun dari langit, membasahi bumi, mengairi bumi, membuatnya subur, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bukan tumbuh-tumbuhan yang di padang lagi, tetapi tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Dan ini yang sehat. Saya percaya ketika kita menerima firman kerajaan, maka kesehatan kita menjadi berlipat kali ganda. Kekuatan kita menjadi berlipat kali ganda. Karena firman kerajaan membuat semuanya menjadi berbeda. Haleluya. Firman harus melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah mengubah tanah yang terkutuk menjadi subur. Itu firman kerajaan. Lalu yang tadinya tumbuhnya semak duri, rumput duri, diubah menjadi tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Ya,
Ada buah, ada sayuran yang bisa dimakan. Ya Allah kita yang luar biasa. Itu sebabnya firman tidak mungkin gagal. Firman harus melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Lanjut, poin keempat. Baca lagi ayatnya. Ayat yang ke-10. Setelah membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Dalam ayat 11 dikatakan, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, itu firman, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi yang Tuhan katakan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya, itu sama seperti memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi sifat firman ada dua, yaitu benih dan roti. Benih diberikan kepada penabur, roti diberikan kepada orang yang mau makan. Itu sebabnya kita akan dikenyangkan oleh firman. Ya, oleh firman Tuhan kita dikenyangkan. Nah, seringkali kata benih dan roti ini langsung kita menafsirkannya ini soal keuangan. Ini soal kekayaan. Ada benarnya saudara, nanti kita akan ke situ. Tetapi pada pasal yang ini, pada kitab Yesaya ini yang dimaksud adalah firman. Firman akan membuat kita bisa punya benih dan juga firman itu bisa menjadi roti. Mengenyangkan kita, membuat kita bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Tetapi di samping itu, firman yang kita terima merupakan benih yang dapat kita tabur kembali di dalam kehidupan orang-orang lain. Sehingga orang-orang lain yang mengikuti kita akan menerima firman yang sama, jenis firman yang sama, yang memiliki kemampuan untuk terlaksana dan berhasil. Jadi firman yang itu yang akan kita taburkan kembali, yaitu firman kerajaan. Benih yang kita terima adalah benih firman kerajaan untuk kita bisa taburkan kembali. Jadi ada dua sifat. Di samping mengenyangkan kerohanian kita sehingga membuat kita bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Artinya pengenalan kita akan Tuhan terus bertambah-tambah. Di samping itu kita menjadi penabur. Kita menaburkan benih yang jenisnya seperti ini. Yaitu benih firman kerajaan kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita tidak memberikan benih yang lain lagi. Tetapi kita memberikan benih kerajaan, benih firman kerajaan. Lalu, kalau ada yang membawanya dalam hal kekayaan, ayo kita baca 2 Korintus 9 ayat 6. Ya, 2 Korintus 9 mulai ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berarti ketika kita menabur, pokoknya hanya dua saja. Ingat saja yang mudahnya, harus dengan sukarela dan sukacita. Ketika kita menabur, ketika kita memberi. Jadi menabur dan memberi dianggap sama. Ya, ketika kita menabur atau memberi harus dengan sukacita dan sukarela. Tetapi Tuhan mau kita memberi sesuai dengan tuntunan Roh. Karena dengan kita memberi sesuai dengan tuntunan Roh, maka Tuhan yang akan membuat apa yang kita beri itu, ketika kita menabur, kita akan menuai. Karena seringkali kita tidak tahu mana tempat yang subur, mana tempat yang terkutuk. Kalau kita menabur di tempat yang terkutuk, yang tumbuh adalah semak duri dan rumput duri. Tapi kalau kita menabur di tempat yang subur, maka
kita akan menerima tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Ya. Ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi Allah yang akan melimpahkan kasih karunia. Dengan kasih karunia yang ada pada kita itu cukup, saudara. Kalau kasih karunia itu berasal dari Tuhan itu cukup. Karena itu akan membuat terjadinya mujizat penciptaan dan mujizat multiplikasi. Lalu seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ini ayat yang sama ya dengan yang Yesaya. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi di dalam hal keuangan kita pun harus mengerti bahwa semua uang yang kita terima, semua kekayaan yang kita terima memiliki dua unsur, yaitu unsur benih dan unsur roti. Roti artinya untuk dimakan, benih artinya untuk ditanam. Jadi harus ada roti yang untuk kita makan, harus ada benih yang kita tanam. Benih yang kita tanam bisa ditanam untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa memberikan benih ini kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa mengalami pertumbuhan yang sama seperti kita. Jadi pada intinya segala sesuatu yang kita peroleh itu ada dua unsur. Benih dan roti. Tetapi yang terutama, saudara harus memperkaya diri saudara dengan kekayaan rohani. Bukan dengan kekayaan lahiriah. Karena kekayaan lahiriah akan mengikuti kekayaan rohani. Kalau saudara memiliki kekayaan rohani, maka kekayaan yang lahiriah tiba-tiba saja ada di dekatmu. Karena dia Allah kita yang luar biasa, dia sanggup melakukannya ketika kita mengikuti segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan akan terjadi dengan begitu saja. Haleluya. Saya bisa merasakan rohnya bekerja di tengah-tengah kita. Dan dia mau memultiplikasikan apa yang engkau miliki. Dan dia mau mengadakan mujizat penciptaan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ada hal-hal yang ilahi terjadi. Ketika seorang janda datang kepada Elisa. Dan Elisa menyampaikan firman kepada janda ini. Tuanglah minyak dari buli-bulimu. Setelah engkau meminjam bejana-bejana yang banyak dari tetangga-tetanggamu. Ketika firman itu dilakukan oleh janda ini. Minyak dari buli-buli itu dituang ke bejana yang lebih besar dari buli-buli itu. Dan setiap kali dituang, minyak itu tidak pernah habis. Terjadi mujizat pelipat gandaan. Ada mujizat multiplikasi. Dan saudara tahu ini terjadinya di mana? Bukan terjadi di bait Allah, tetapi terjadi di rumah seorang janda. Yang sedang memiliki hutang. Saya percaya kalau saudara memberikan hidup kepada Tuhan. Dan membiarkan firman yang kau terima saat ini. Benar-benar memenuhi hidupmu. Dan engkau melakukannya sesuai dengan firman. Segala sesuatu engkau lakukan sesuai dengan firman. Saya percaya akan ada mujizat pelipat gandaan. Dari kekayaan lahiriamu. Yang tadinya sedikit. Tuhan ubahkan. Selalu ada, selalu ada. Dan saya berdoa di dalam rumah-rumah akan terjadi mujizat pelipat gandaan. Akan terjadi mujizat penciptaan. Sehingga engkau bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia Allah yang maha kuasa dan berdaulat. Dia sanggup melakukan segala yang telah difirmankannya. Dan semua firman yang telah keluar dari mulut Tuhan, yaitu firman kerajaan,
tidak pernah akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Karena firman harus melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia berfirman, jadilah terang, terang jadi, saudara. Firman harus berhasil. Contohnya ya seperti itu. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, terang jadi. Ketika manusia dibentuk dan diberikan nafas kehidupan, manusia jadi. Dan hal yang sama, karena manusia sudah menerima firman dari Tuhan. Ketika kita menerima firman kerajaan, artinya ada nafas kehidupan Allah sendiri. Karena firman itu adalah Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu yang dikatakan firman. Ketika itu ada di dalam kita, Roh Kristus ada di dalam kita, maka firman ini akan menjadi hidup. Dan ketika kita perkatakan kembali, akan terjadi mujizat. Akan terjadi mujizat. Akan terjadi mujizat penciptaan. Akan terjadi mujizat pelipat gandaan. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus. Di setiap rumah, bagi saudara-saudara yang mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat-mujizat ilahi. Mujizat penciptaan. Mujizat pelipat gandaan. Mujizat multiplikasi. Terjadi di setiap rumah. Terjadi sejak hari ini di dalam nama Yesus. Terjadi untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan sedang bekerja. Dan biarkan Dia bergerak di dalam kehidupanmu, melalui kehidupanmu, sehingga di rumahmu terjadi mujizat. Dan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural terjadi di dalam rumah. Tuhan mau bekerja sekarang di dalam rumah. Sehingga di setiap rumah akan terdengar pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang ke-12 saudara baca. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Ini sifat firman, saudara. Sukacita dan damai. Lalu, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Poin yang kelima, firman membuat perubahan dari yang natural menjadi supranatural. Kalau saudara melihat ayatnya, gunung-gunung serta bukit-bukit itu ciptaan yang kita sudah tahu. Tetapi ketika dibilang gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, hanya kesupranaturalan Tuhan yang bisa membuat ini terjadi. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Oh, pohon yang tadinya tertiup angin ke sana, ke kanan, ke kiri. Yang kita dengar adalah pohon bukan bertepuk tangan, tetapi pohon bertiup ke sana sini. Tetapi sekarang, saudara bisa perhatikan ini hal yang supranatural, bukan natural. Pohon ketika tertiup angin, kalau ke kanan, semuanya ke kanan. Kalau ke kiri, semuanya ke kiri. Bertepuk tangan. Itu satu ke kanan, satu ke kiri. Apakah saudara tahu akan hal ini? Bertepuk tangan itu bukan dua-duanya ke kanan atau dua-duanya ke kiri. Bertepuk tangan artinya ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Hanya Tuhan yang bisa membuat ini terjadi. Dan saya percaya hal-hal yang tadinya natural, yang biasa saja, sekarang akan berubah, diubahkan menjadi hal-hal yang supranatural. Semua hal yang tadinya biasa-biasa saja, sekarang akan menjadi luar biasa. Oh, engkau mengerjakannya natural, tetapi akan terjadi supranatural di dalam kenaturalan. Akan terjadi hal yang luar biasa di dalam kebiasaan. Di kebiasaan yang berasal dari sorga. Oh, Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Gunung-gunung dan bukit tadinya diam saja. Tetapi sekarang gunung-gunung dan bukit bisa bersorak-sorai. Bukan hanya gunung-gunung ini dia meledak. Bukan hanya itu saja. Tetapi sekarang bersorak-sorai.
ya, mereka bergembira. Jadi teriakan dari gunung yang meletus dengan teriakan dari gunung yang bergembira beda, saudara. Bergembira tidak akan menyusahkan orang. Bergembira akan membuat orang lain menjadi bergembira. Dan ketika bersorak-sorai membuat yang lain bersukacita, makanya dikatakan kita akan bersukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Karena gunung-gunung dan bukit-bukit akan bersorak-sorai dan akan bergembira. Di mana di depan kita, artinya kita bisa melihat hal itu. Kita bisa melihat hal-hal yang tadinya natural menjadi supranatural. Kita bisa melihat sehingga pada akhirnya yang supranatural itu menjadi natural di dalam kehidupan kita. Oh, kita merasakannya supranatural, tetapi itu menjadi natural. Kenapa? Karena setiap hari yang supranatural itu terjadi dalam hidup kita. Setiap hari, setiap saat yang supranatural itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga itu seperti natural. Kita natural di dalam kesupranaturalan. Tapi yang supranatural akan terjadi dalam hidup kita seperti natural. Ya, biar Tuhan yang menyingkapkan pewahyuan ini sehingga saudara bisa mengerti. Lanjut saudara, poin yang ke-6, saya ada 7 poin. Kita habiskan semua hari ini. Ayat 13, kita baca dulu ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jadi poin yang ke-6, firman ini terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Ya, sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Lihat saudara, dari yang natural kepada supranatural, ini yang supranaturalnya makin supranatural. Karena semak duri diganti jadi pohon sanobar. Oh, ini perubahan yang berkebalikan, saudara. Terus kecubung yang tumbuh pohon murad. Saudara pernah tanam semak duri yang tumbuh pohon sanobar. Ya, tanam kecubung yang tumbuh pohon murad. Ini sama seperti saudara tanam biji cabai yang tumbuh adalah pohon duren. Tidak ada hubungannya, tetapi firman Tuhan bisa menghubungkan itu dan bisa membuat itu menjadi terlaksana. Haleluya. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Jadi untuk kemasyuran nama Tuhan. Bukan kemasyuran nama kita. Tetapi kemasyuran nama Tuhan. Tuhan semakin dipermuliakan. Dari dalam hidup kita orang-orang melihat. Dan orang-orang bisa mempermuliakan Tuhan dari dalam hidup kita. Karena rupanya dalam hidup kita pekerjaan tangan Tuhan yang supranatural. Itu nyata terlihat. Oh, yang supranatural itu nyata terlihat di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang memasyurkan nama Tuhan. Dan lihat hasilnya yang poin yang ke-7 adalah sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Inilah tandanya bagi kita. Orang-orang benarnya, orang-orang percaya bahwa hal-hal yang supranatural itu akan terjadi dalam hidup kita. Firman yang datang dalam hidup kita akan terjadi dalam hidup kita. Maka tanda ini akan menjadi tanda abadi dan tidak pernah akan lenyap. Artinya sampai kapanpun seumur hidupmu tanda ini akan menyertai engkau. Dan ketika engkau hidup di dalam firman-Nya, firman kerajaan yang ada, Tuhan memberikan kepadamu firman kerajaan. Maka hal yang natural tadinya terjadi dalam hidupmu sekarang berganti menjadi supranatural. Saya percaya Allah yang supranatural akan mengubahkan semua yang natural dari hidupmu untuk menjadi supranatural. Karena Dia Allah yang maha kuasa dan Dia berdaulat. Apapun yang engkau anggap ini sepertinya tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin. Apapun yang engkau anggap, oh ini mustahil, tapi sekarang tidak mustahil. Karena Tuhan yang maha kuasa dan berdaulat ada di dalam kehidupan kita. Angkat tanganmu, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang perkasa. Kami percaya segala sesuatu telah Engkau ciptakan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Dan setiap firman yang Engkau berikan, yang keluar dari mulutmu akan melaksanakan apa yang Engkau perintahkan dan tidak pernah kembali kepada Engkau dengan sia-sia.
Karena semua firman harus digenapi. Semua harus tergenapi. Karena Tuhan yang berdaulat membuat semua firman-Nya terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman ini terus tertanam dalam hidup kami. Dan kami tidak mencari firman yang jenis lain. Kami hanya menerima benih firman kerajaan. Karena yang memberikan firman adalah Bapa yang memiliki kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hal-hal ajaib. Hal-hal yang mustahil yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hal-hal yang supranatural yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya semua akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Saudara, hari Kamis ini kita ada prayer group jam 6:30 malam. Jadi saudara bisa ikut prayer group ini sehingga firman Tuhan yang hari ini, jadi pemimpin prayer group perhatikan firman Tuhan yang hari ini bisa direalisasikan pada prayer group hari Kamis nanti. Ya, bersiaplah menerima hal-hal yang supranatural yang berasal dari Tuhan. Untuk kemasyuran bagi nama Tuhan. Dan sebagai tanda abadi yang tidak pernah akan lenyap dari dalam hidupmu. Amin.